Ibu Riami. Halo, selamat pagi semuanya, Ibu Indah. Ya, pagi. Pagi. Bu Ari, silakan untuk memulai, Bu. Sudah jam 6. Ya, baik. Terima kasih, Bu Dewi. Apakah suara saya jelas terdengar? Jelas. Jelas. Sudah tampil ya di layar ya? Sudah, Bu. Ya, baik, kita akan mulai untuk persekutuan doa pagi hari ini. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua. Terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai untuk ibadah doa pagi ini. Sebelumnya saya akan membacakan tata tertibnya. Siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti persekutuan doa pagi. Selama persekutuan doa berlangsung, peserta harap mematikan mikrofon pada layar kecuali yang bertugas. Di saat menaikkan pujian, host akan mematikan mikrofon seluruh peserta. Peserta menyanyi dari tempat masing-masing. Jika mikrofon peserta belum dimatikan, maka host akan mematikan secara otomatis. Di saat berdoa, peserta wajib mematikan mikrofon, kecuali yang bertugas sebagai pendoa. Setelah selesai persekutuan doa dan jika masih ada waktu, akan diberikan kesempatan untuk saling sapa. Pada jam 7.30, maka Zoom akan ditutup atau dimatikan oleh host. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur pada pagi hari ini kita dapat kembali menikmati persekutuan doa pagi bersama-sama. Terpujilah kiranya Tuhan yang telah menyertai kita, memelihara kehidupan kita. Dengan penuh ucapan syukur dan sukacita, marilah kita memasuki persekutuan kita pada pagi hari ini. Kiranya berkat Tuhan tercurah atas kita sekalian di pagi hari ini. Kita akan menyanyikan lagu dari Ya Tuhan Tiap Jam dari tempat kita masing-masing. Ku memeluk
Baik, kita akan berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur di pagi hari ini. Ampunilah segala salah dan dosa kami. Kami membutuhkan Engkau tiap waktu, Tuhan. Berkatilah persekutuan doa pagi ini, dari awal hingga akhirnya. Berkati untuk sarana prasarana yang digunakan, juga setiap penata layanan yang ada. Berkati jemaatmu yang hadir di tempat ini. Berkati juga bagi saudara-saudara kami yang belum bisa bergabung bersama kami di doa pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nats pembukaan ibadah pada pagi hari ini kita ambil dari Ibrani 12 ayat 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Yonatan Sadino, kita akan menyanyikan satu buah lagu, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Silahkan untuk Pak Sadino.
Terima kasih Bu Ari. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Apakah suara saya dapat terdengar dengan baik? Jelas, Pak. Dengar, Pak. Dengaran, Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang maha baik, Bapa yang selalu melindungi dan menjagai dalam kehidupan kami. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama datang ke hadirat Tuhan, mengucapkan syukur terima kasih atas pimpinan dan penyertaan Tuhan. Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, kami akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan datang hadir memberkati kami, sehingga kami mampu mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan firman-Mu itu menjadi pedoman di dalam kehidupan kami, dan bisa menguatkan iman kami. Bapa kami di surga, sepenuhnya kami menyerahkan kami pada kesempatan pagi hari ini ke tangan Tuhan. Terlebih Tuhan, kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kemampuan kami sangat terbatas Tuhan. Tanpa penyertaan Tuhan, kami tidak bisa berbuat apapun. Kiranya Tuhan memimpin kami sehingga kami mampu menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Dan kemuliaan Tuhan selalu dimuliakan. Tuhan, kami datang bahwa dosa dan kesalahan ampunilah. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita sering mendengar satu cerita, ada bapak atau ibu yang bepergian naik pesawat, kemudian pesawatnya delay atau penerbangannya tertunda. Ya, tentunya tidak nyaman, tentunya tidak enak, tentunya tidak sesuai dengan harapan kita. Atau juga ada yang pengen menuju ke suatu tempat atau tujuan, kemudian perjalanannya macet, sehingga tidak tepat waktu. Nah, kita kadang juga menjadi kecewa. Mungkin acaranya sudah mulai, atau ada rasa bersalah, karena kita tidak datang tepat waktu. Di sisi lain, Bapak Ibu, kita juga sering mendengar ungkapan bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Atau pertolongan Tuhan selalu tepat. Tentunya kita setuju Bapak Ibu dengan ungkapan yang demikian, karena Tuhan menolong tepat pada waktunya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan pagi hari ini, saya akan mengajak merenungkan firman Tuhan. Di dalam Yohanes 11, ayat yang pertama, yang akan saya bacakan sampai ayat yang ke-6. Perikop ini sangat panjang, tetapi saya hanya sedikit akan membacakannya, karena terdiri dari 44 ayat, tetapi saya akan membacakannya hanya 6 ayat saja. Saya akan memulai membacakannya. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah.
Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Maria dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu, yang kami bacakan. Tentunya Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini sudah sering mendengarkan mengenai cerita ini. Satu keluarga di Betania, ada Maria, Marta, dan Lazarus. Maria, Marta, dan Lazarus adalah orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan Yesus mengasihi keluarga itu. Terbukti Bapak Ibu bahwa Maria pernah meminyakin kaki Tuhan Yesus dan menyeka dengan rambutnya. Ketika suatu hari ada satu problema yang datang dalam keluarga itu, di mana Lazarus menderita sakit, Bapak Ibu. Tetapi yang kita lihat, yang kita baca pada kesempatan pagi hari ini, ketika Maria dan Marta menyampaikan kabar Tuhan Yesus kepada Tuhan Yesus bahwa Lazarus sedang sakit, Tuhan Yesus tidak segera bergegas untuk berangkat menemui Lazarus yang sedang sakit itu. Tetapi Tuhan Yesus kelihatan sengaja untuk tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kenapa demikian? Tentunya ada hal-hal yang direncanakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus punya rencana yang akan dilakukan. Dan di dalam ayat yang keempat, di situ sudah dijelaskan bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah saya membaca perikop ini, ada 3 bagian yang menurut saya ada rencana Tuhan yang akan disampaikan kepada khususnya keluarga di Betania itu. Yang pertama adalah supaya nama Tuhan dimuliakan. Seperti yang tercantum di dalam ayat yang keempat tadi. Kemudian yang kedua adalah supaya keluarga dan pengikut Tuhan Yesus belajar percaya tentang apa yang akan dilakukan oleh Tuhan atau percaya kepada Tuhan Yesus itu. Kemudian yang ketiga adalah supaya karakter kita terbentuk menjadi lebih dewasa. Kita mulai Bapak Ibu yang pertama. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dari ayat yang keempat tadi, yang sudah saya bacakan tadi. Kalau seandainya Tuhan Yesus bergegas ketika menerima kabar Lazarus sedang sakit, kemudian Tuhan Yesus menyembuhkan, mungkin akan menjadi hal yang biasa. Karena Tuhan Yesus sudah terbiasa menyembuhkan orang yang sakit. Tetapi ternyata Tuhan Yesus punya rencana yang lebih dari itu. Ya. Tuhan Yesus punya rencana lebih dari itu. Tuhan Yesus akan menjadikan sesuatu itu lebih besar. Dan akhirnya nama Tuhan akan dimuliakan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus datang di tempat itu ketika Lazarus sudah dikuburkan 4 hari. Terbukti di dalam ayat yang ke-17 dan 39, di situ dinyatakan bahwa
Tuhan Yesus datang ke tempat itu, Lazarus sudah dikuburkan 4 hari lamanya. Kalau kita berpikir sejenak, Bapak Ibu, orang yang sudah dikuburkan 4 hari lamanya, tentunya ya ada sesuatu yang sudah terjadi di dalam tubuh orang yang dikuburkan itu. Tetapi inilah rencana Tuhan yang kadang tidak bisa kita selami, yang tidak dapat kita pikirkan secara akal kita, bahwa itu yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Demikian juga murid-murid Tuhan Yesus yang mengikut pada waktu itu tidak mengerti apa yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bahkan ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa Lazarus tertidur, ada salah satu muridnya mengatakan, oh kalau tertidur berarti nantinya akan sembuh. Tidak mengerti apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Yang dimaksud Tuhan Yesus tertidur di sini padahal adalah Lazarus sudah mati. Berapa lama murid Tuhan Yesus itu sudah mengikuti Tuhan Yesus tetapi belum mengerti, belum percaya, atau belum paham tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu. Yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, supaya keluarga dan pengikut Tuhan Yesus yang ada pada waktu itu, termasuk di dalamnya ada orang Yahudi, itu belajar percaya. Bapak Ibu, ternyata percaya itu tidak hanya sekedar aku percaya. Tetapi percaya itu ada satu tindakan, ada satu reaksi. Keyakinan kita akan berkembang, keyakinan kita akan bertumbuh. Ketika kita percaya itu ada satu tindakan, bukan oh ya, aku percaya. Berapa lama murid-murid Tuhan Yesus itu percaya kepada Tuhan Yesus? Tetapi ternyata masih ada hal-hal miskomunikasi yang murid-murid Tuhan Yesus itu tidak dimengerti. Berapa lama mereka mengikuti perjalanan Tuhan Yesus memberitakan kabar baik, Tuhan Yesus menolong orang banyak, tetapi ternyata masih ada hal-hal yang belum dimengerti. Supaya belajar percaya bahwa Tuhan Yesus mampu melakukan hal-hal yang tidak dipikirkan oleh orang-orang yang ada pada saat itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, percaya memang butuh satu proses, butuh waktu untuk meyakinkan kepada diri orang-orang itu bahwa oh ini Tuhan. Oh Tuhan pasti bisa melakukan segala sesuatu. Selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, supaya karakter kita terbentuk dewasa. Ada satu sikap yang dalam cerita ini Bapak Ibu, kalau kita membaca secara teliti, secara detail, apa yang dilakukan oleh Maria dan apa yang dilakukan oleh Marta ada satu perbedaan. Ketika Tuhan Yesus datang di tempat itu, di Betania, Marta menyambut Tuhan Yesus. Kemudian Marta menyampaikan suatu ungkapan bahwa seandainya Tuhan ada di sini, maka tidak akan terjadi hal yang tidak baik atau terjadi pada Lazarus itu. Marta menyampaikan hanya berhenti sampai di situ, Bapak Ibu. Tidak diteruskan dengan satu tindakan yang lain. Tetapi yang dilakukan oleh Maria, Bapak Ibu, setelah Marta menemui Tuhan Yesus, kemudian Marta berbalik menemui Maria, menyampaikan kabar bahwa Tuhan Yesus ada di sana. Maria bangkit dan kemudian menemui Tuhan Yesus.
Yang dilakukan oleh Maria adalah sujud di kaki Tuhan Yesus. Walaupun kata-kata yang disampaikan oleh Maria itu mungkin sama dengan apa yang disampaikan oleh Marta. Tetapi ada satu tindakan yang berbeda, yaitu Maria sujud di kaki Tuhan Yesus dan menangis. Ini saya mengartikan bahwa ada kedewasaan karakter yang terbentuk di dalam diri Maria, sehingga Maria sujud di kaki Tuhan Yesus dan menangis. Hal inilah yang menyentuh hati Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus akan membangkitkan Lazarus, ini ada satu kejadian lagi. Ketika Tuhan Yesus meminta di mana dikuburkan. Ketika Tuhan Yesus meminta di mana Lazarus dikuburkan, dan Marta menunjukkan di mana Lazarus dikuburkan. Dan Tuhan Yesus meminta untuk membuka batu yang ada di dalam pintu kubur Lazarus itu. Saya akan membacakan di dalam ayat yang ke-39. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Kemudian ayat yang ke-40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ada sesuatu yang perlu kita renungkan Bapak Ibu. Dari awal ketika Tuhan Yesus datang di tempat itu, sikap Marta ternyata belum meyakini kalau Tuhan Yesus ada satu rencana yang indah, satu rencana yang besar yang akan dilakukannya. Dan ketika Tuhan Yesus melakukannya, orang-orang baru mengerti, oh, inikah rencana Tuhan. Begitu luar biasanya. Siapakah dia? Sehingga orang mati pun bisa dibangkitkan. Dalam logika kita, Bapak Ibu, dalam pikiran kita, kalau orang sudah meninggal 4 hari, seperti yang saya katakan di depan tadi, apa yang terjadi? Tetapi di sini Tuhan Yesus memanggil Lazarus untuk keluar. Dan Tuhan Yesus mendapati Lazarus keluar dengan tetap menggunakan kain yang ada dalam tubuhnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang percaya, mungkin kita mengalami tidak sama persis seperti apa yang dialami oleh keluarga Maria, Marta, dan Lazarus ini. Kita sebagai orang percaya mengalami banyak problema dalam kehidupan kita. Mungkin permasalahan dalam pekerjaan, mungkin masalah dalam rumah tangga, atau mungkin masalah dalam mendidik anak-anak, atau yang lain. Tetapi kadang kita juga tidak menyadari bahwa di dalam kehidupan kita ini ada rencana Tuhan yang luar biasa, yang tidak dapat kita selami, yang tidak dapat kita pikirkan. Seperti peristiwa besar yang dilakukan di keluarga Betania ini. Kita tidak mengerti rencana Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan memproses hidup kita seperti apa.
Kadang kita hanya berpikir sesuai dengan apa yang kita pikirkan saja. Saya meyakini Bapak Ibu bahwa saya pribadi juga tidak bisa menyelami apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup saya secara mendalam. Kadang logika saya yang hanya berjalan, oh kalau ini sebaiknya begini, oh ini sama seperti mungkin Maria, Marta, yang ketika mengirim kabar kepada Tuhan Yesus, harapannya mungkin Tuhan Yesus segera datang dan menyembuhkan Lazarus. Tetapi Tuhan punya rencana yang begitu besar sehingga Lazarus dibangkitkan dan nama Tuhan semakin dimuliakan, lebih besar dari harapan yang diharapkan oleh Maria dan Marta. Dalam keluarga kita, mungkin kita juga seperti itu. Yang kita harapkan mungkin sebatas kemampuan kita, tetapi kadang Tuhan memberikan hal yang tidak terduga-duga dalam kehidupan kita, lebih besar dari apa yang kita harapkan. Sungguh sangat luar biasa. Sehingga kita baru berkata, Tuhan luar biasa. Tuhan, kami mengucap syukur. Tuhan, aku berterima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk mengakhiri renungan pada kesempatan pagi hari ini, saya akan membacakan firman Tuhan yang ada di dalam Yesaya 55. Yesaya 55 ayat yang ke-8 dan yang ke-9. Demikian firman Tuhan di dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita, Bapak Ibu, meyakini bahwa rancangan Tuhan di dalam hidup kita adalah rancangan yang luar biasa. Rancangan yang merencanakan kehidupan kita lebih baik, lebih bagus. Rancangan yang merencanakan kehidupan anak-anak kita. Rancangan yang membawa keluarga kita, membawa gereja kita, membawa kehidupan kita jauh lebih baik daripada apa yang kita pikirkan saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas renungan pada kesempatan pagi hari ini. Kami hanya mampu sedikit merenungkan firman Tuhan. Masih banyak hal yang harus kami renungkan Tuhan. Ternyata Tuhan punya rencana, Tuhan mempunyai rancangan yang begitu besar buat hidup kami. Seperti rancangan kepada keluarga Maria Marta, yang Tuhan membangkitkan Lazarus. Kami kadang berpikir hanya sesuai pikiran kami Tuhan. Kami tidak mampu menyelami kehendak Tuhan dengan baik. Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke tangan Tuhan. Dari hari ke hari Tuhan, penyertaan Tuhan, bimbingan Tuhan, kasih setia Tuhan, kami harapkan di dalam kehidupan kami. Karena kami ini lemah Tuhan. Kami ini sangat terbatas. Tanpa penyertaan dan pimpinan Tuhan, kami tidak bisa berbuat apapun. Tuhan, kami datang membawa dosa dan kesalahan, ampunilah. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Saya kembalikan waktunya Bu Ari. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sadino untuk renungan firman-Nya. Tuhan memberkati Bapak dan pelayanan juga keluarga Bapak Sadino. Kita akan memasuki doa bersama.
Untuk pokok doa pertama adalah Ibu Emma Renita, kemudian yang kedua Ibu Olivia, dan yang ketiga Ibu Tresya, dan terakhir Pak Pujo. Waktu dan kesempatannya silakan. Suara saya kedengaran, Bu. Terdengar, Bu Emma. Oh ya, baik. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga yang mulia, pada pagi hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Engkau telah memberkati kami selama istirahat malam dan Engkau telah bangunkan kami di pagi yang baru ini Tuhan. Dan terima kasih juga Tuhan untuk persekutuan doa pada pagi hari ini. Saat ini kami akan menaikkan doa kami Tuhan. Kami berdoa untuk majelis jemaat, kiranya Tuhan berkati majelis jemaat yang ada di Gereja Khusus Cipinang ini Tuhan, memberikan kesatuan hati agar kami semua boleh melayani dengan baik Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk rohaniwan gereja kami berdoa untuk Pendeta Devitio, untuk Bu Hana, untuk Pak Surya, dan juga untuk Pak Tendi. Kiranya Tuhan terus memberkati mereka di dalam pelayanan dan dalam keluarganya. Kami juga berdoa Tuhan untuk BB Bagian dan para koordinator pelayanan. Kiranya juga Tuhan terus memberkati mereka Tuhan di dalam pelayanannya. Kami juga berdoa untuk panitia pembangunan dan para aktivis Tuhan. Kiranya juga Tuhan memberkati mereka di dalam pelayanannya Tuhan, dimanapun mereka berada. Khususnya saat ini Tuhan, mereka dalam pelayanannya lebih sibuk lagi Tuhan, lebih sibuk lagi karena pelayanannya semua dilakukan secara online. Tapi kami percaya Engkau tetap memberkati mereka sehingga pelayanan mereka boleh berjalan dengan baik. Dan saat ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk kegiatan Gereja Kristus Cipinang, untuk ibadah hari Minggu besok, kiranya Tuhan memberkati seluruh penata layan yang akan bertugas esok hari. Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, sehingga mereka semua boleh melayani dengan baik. Berkati pula peralatan yang dipakainya Tuhan, untuk listrik dan lainnya, Tuhan berkati agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk kegiatan Gereja Khusus Cipinang, yaitu rencana pembuatan program kerja tahun 2022, kiranya juga Tuhan memberkati agar program kerja yang akan dibuat ini boleh berjalan dengan baik, bisa kami laksanakan dengan baik Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk persiapan ibadah onsite, kiranya juga Tuhan memberkati para majelis yang mempersiapkannya Tuhan, juga Tuhan berkati para jemaat yang akan hadir nanti Tuhan, kiranya Tuhan terus memberkatinya di dalam kondisi pandemi ini. Tuhan terus berikan mereka kesehatan, kekuatan Tuhan, sehingga ibadah onsite ini boleh segera terlaksana dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk tim Satgas dan penggalangan dana untuk COVID-19 ini, kiranya juga Tuhan memberkati. Tuhan, puji Tuhan untuk saat ini Gereja Kristus Cipinang, jemaatnya sudah tidak ada yang terpapar Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, ini semua berkat anugerah dan pertolongan Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk jemaat Gereja Khusus Cipinang yang belum mendapatkan vaksin, kiranya juga Tuhan memberkati, Tuhan berikan jalan keluar Tuhan untuk mereka dipermudahkan dalam pelaksanaan untuk mereka mendapatkan vaksin, sehingga nanti mereka boleh dalam kondisi sehat Tuhan setelah vaksin. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan pokok doa pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa di surga, kami berterima kasih atas anugerah Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami Tuhan semua berada dalam keadaan sehat, dan kami boleh menyatukan hati kami lagi untuk berdoa kepadamu ya Bapa. Bapa di surga,
Pagi ini kami berdoa untuk badan pekerja Majelis Gereja Kristus. Kami berdoa Tuhan dari ketua umum dan seluruh anggota dan juga semua komisi yang ada. Bapa, berkatilah mereka semua, berilah mereka kesehatan, hikmat dan kebijaksanaan. Berilah mereka hati yang penuh kasih untuk melayani sekalipun dalam keadaan dan situasi yang berat ini, Bapa. Berilah hamba-hambamu ini pertolonganmu ya Tuhan, dan mampukanlah mereka menjalankan tugas panggilanmu. Bapa, kami juga berdoa bagi seluruh jemaat Sinode Gereja Kristus. Berkatilah kami ya Tuhan, berilah kami anugerah-Mu, kesehatan, kesejahteraan, dan roh yang teguh, agar kami setia dan tetap teguh dalam mengiring Tuhan. Bapa, saat ini kami juga membawa di hadapan-Mu saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami berdoa bagi Ibu Rismauli Tambunan, Ibu Lucy Elisa, Oma Ciao Han Ciao, Bapak Anton Setia Putra, Bapak Sahat Simatupang, Oma Taher, Oma Emma Lestari, Oma Lili, Bapak Tan Wibun, Bapak Johannes Yampa, Bapak Bambang Bagas, dan juga saudara-saudara kami yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu-satu. Bapak, ulurkanlah tangan kasih-Mu, jamah dan sembuhkanlah saudara-saudara kami. Kami juga berdoa bagi keluarga yang kehilangan anggota keluarganya. Bapak, tolong hiburkanlah duka mereka dan berikanlah kekuatan kepada mereka dalam menjalani hidup ke depan. Bapa kami yang baik, kami percaya bahwa Engkau Tuhan mendengar doa kami saat ini, yang kami naikkan bersama-sama di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami mau menyampaikan doa selanjutnya untuk pemerintahan bangsa kami, bangsa Indonesia, yang meliputi Presiden Bapak Joko Widodo dan wakilnya Kiai Haji Ma'ruf Amin, seluruh wali kota, camat sampai kepada RT RW. Bantu dan sertailah mereka Tuhan di dalam menjalankan roda pemerintahan ini, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga atas pertolongan dan penyertaan Tuhan, semua kebijakan dan tugas mereka dalam pemerintahan, khususnya bagi bangsa dan negara kami, dapat mereka jalankan seturut dengan kehendak dan belas kasihan daripada-Mu. Secara khusus, kami mendoakan pemerintahan di daerah Bogor dan sekitarnya, mendoakan Ibu Ade Yasin sebagai Bupati Kabupaten Bogor beserta jajarannya, baik di kota Bogor maupun di daerah sekitarnya, sampai pada kota Cibinong, di mana kami umat-Mu, Gereja Kristus Cibinong, berdomisili. Tuhan tolong dan teguhkanlah iman dan keyakinan mereka Tuhan, di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Berikan hikmat, akal budi, serta kesehatan yang baik, agar dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Begitu pula dengan masyarakat yang ada, kami mohon Tuhan berikan kami ketaatan untuk menjalankan setiap program yang telah dicanangkan, sehingga roda pemerintahan ini dapat berjalan dengan baik dan mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh kalangan masyarakat tanpa memandang suku, agama, dan ras. Kami berdoa untuk upaya pemerintah dalam mengatur strategi pemberantasan dan penanggulangan korupsi, pemberantasan narkoba, terorisme, dan intoleransi di Indonesia. Mohon Tuhan bimbing, memberkati, dan memberikan hikmat bagi lembaga atau badan seperti KPK, BNN, BNPT, intoleransi khususnya pendirian tempat ibadah yang sulit, dan juga hak-hak kaum minoritas, serta seluruh support system yang terbentuk Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan mengendalikan setiap lembaga dan badan yang telah dipercayakan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Bapa kami yang maha baik, kami berdoa untuk upaya pemerintah dalam menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia.
kami baik di kejaksaan, kehakiman, dan kepolisian Tuhan, agar seluruh proses keadilan dapat berjalan dengan baik tanpa memandang suku, agama, dan ras dalam menegakkan hukum, keadilan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kami. Dan pada akhirnya, pagi hari ini kami juga tak lupa menyatukan hati kami Tuhan untuk mendoakan karyawan di Gereja Kristus Cibinong yang Tuhan sudah pilih untuk Bapak Acung, Bapak Usman, Bapak Tono, dan juga Ibu Iem, Pak Untung, Pak Berti, dan Pak Handoko, beserta dengan seluruh keluarga mereka. Bantu dan pelengkapilah mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan, sebagai karyawan gereja dengan rasa takut akan Tuhan, sehingga betul-betul mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan sebaik-baiknya, bukan semata karena kewajiban, tetapi benar-benar mereka melakukan tugasnya hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan semata. Berikan mereka kasih sejati, sukacita, dan kesehatan yang baik Tuhan, agar mereka terus diberkati lewat pekerjaan dan pelayanan mereka di gerejamu. Ajarkan juga kepada mereka untuk tetap setia kepadamu, meskipun di masa sulit ini, dan kami percaya bahwa Tuhanlah yang akan memperlengkapi semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan permohonan kami kepadamu, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan, di pagi ini Engkau boleh mengumpulkan kami di dalam persekutuan doa kami ini ya Tuhan. Terlebih saat ini ya Tuhan, kami ingin menyampaikan doa kami, terutama Tuhan, kami berdoa bagi kehidupan di dunia ini ya Tuhan, bagi pemanasan global, rumah-rumah kaca yang selalu berdiri di seluruh dunia ini ya Tuhan, sehingga menyebabkan pemanasan yang sudah melebihi ambang batas. Tuhan, kami berdoa, kiranya Engkau selalu melindungi dunia kami ini ya Tuhan. Krisis energi yang terjadi, bahkan pemanfaatan hasil bumi yang begitu marak ya Tuhan, sehingga menyebabkan krisis-krisis yang terjadi di sana-sini ya Tuhan. Kami berdoa untuk kebijakan bagi hati kami, bagi pemimpin-pemimpin dunia, untuk juga melestarikan lingkungan hidup yang ada di dunia ini. Tuhan, saat ini kami juga berdoa Tuhan, bagi lingkungan hidup terutama di negara kami ini, penanggulangan bencana alam, terutama banjir bandang yang terjadi ya Tuhan di daerah-daerah. Tuhan, kami berdoa bagi orang-orang yang tertimpa musibah ini ya Tuhan, beri kesabaran, beri mereka untuk tetap selalu teguh dan bertahan, untuk tetap bersyukur atas apa yang sudah terjadi bagi diri mereka. Kami berdoa bagi korban-korban tanah longsor, bencana alam, serta penanggulangan wabah yang terjadi di Indonesia ini ya Tuhan. Terutama saat ini yang terjadi pada pandemi 19 ini ya Tuhan. Pemerintah kami sudah bahu-membahu untuk menanggulangi bencana ini. Dan kami bersyukur atas rencana-rencana yang terorganisir, yang tertata rapih ya Tuhan dari pusat sampai daerah. Sehingga kami menerima berita-berita yang semakin hari semakin menurun penderitaan-penderitaan yang terjadi di Indonesia ini. Biarlah juga Tuhan turut ambil bagian, kami yakin dan percaya Tuhan sendirilah yang selalu melindungi, menyertai, terutama negara kami ini. Terima kasih ya Tuhan.
Kami berdoa juga bagi pendistribusian vaksin yang telah didistribusikan ke seluruh tanah air kami ini, seluruh penduduk Indonesia ini, sehingga pelaksanaan vaksin ini begitu tertata Tuhan dan begitu gencar-gencarnya dilaksanakan oleh pemerintah kami. Kami bersyukur karena saat ini terdata bagi kami lebih dari 70 juta sudah divaksin yang pertama ya Tuhan. Dan bahkan lebih dari 40 juta sudah melaksanakan vaksin kedua. Kami terus berdoa Tuhan agar tercapai seluruh target-target yang sudah pemerintah kami targetkan ya Tuhan, untuk mencapai 200 juta lebih penduduk Indonesia telah divaksin. Kami bersyukur karena semua program-program itu dapat dilaksanakan dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan saat ini, berdoa bagi PI Misi, khususnya untuk daerah terasing dalam hal ini. Kami berdoa bagi Rumpun Ogan. Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, saat ini Rumpun Ogan sudah kami PI misikan ya Tuhan, agar mereka juga boleh mengenal akan kasih Tuhan, boleh mengenal akan keselamatan yang Tuhan berikan kepada setiap orang, agar terus bertumbuh bagi mereka-mereka yang sudah percaya dan menjadi murid Kristus, baik itu pendatang maupun penduduk aslinya ya Tuhan. Dan biarkanlah mereka juga boleh Engkau berikan keberanian bersaksi kepada lingkungan mereka, sehingga lingkungan mereka pun boleh menerima berita Injil dan yang dapat disampaikan oleh anak-anak-Mu yang sudah menjadi murid dan menjadi percaya kepadamu. Kami berdoa Tuhan untuk supaya gereja-gereja Tuhan di sana pun boleh bangkit untuk dalam hal berdoa, daya dan dana, sehingga boleh mobilisasikan doa ya Tuhan, menjadi doa syafaat, menjadi fasilitator suku, sehingga juga menjadi pelayan-pelayan di lapangan untuk menerjemahkan Alkitab kepada suku mereka yang terasing. Terima kasih ya Tuhan, kami mau berdoa untuk semuanya yang terlibat di dalam PI Misi ini. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk PD pagi kami ini ya Tuhan. Engkau tahu Tuhan, perjuangan pengurus-pengurus yang lama maupun yang sekarang, yang terbaru, terus mendoakan jemaat-jemaat-Mu untuk selalu rindu untuk bersekutu bersama di persekutuan pagi ini. Engkau tahu pada awalnya kami hanya berlima, bersepuluh, 20, dan bahkan sekarang Tuhan, sudah 40 orang untuk bersekutu bersama kepada kami. Itu semua oleh karena kasih Tuhan. Itu semua oleh karena Tuhan turut ambil bagian di dalam persekutuan kami ini. Dan biarlah pengurus-pengurus yang ada ya Tuhan, Engkau lebih kuatkan imannya, Engkau lebih teguhkan ya Tuhan, agar tidak henti-hentinya mereka untuk juga berdoa bagi jemaat kami. Dan kami yakin dan percaya untuk suatu saat nanti, maka banyak jemaat-jemaat-Mu untuk ambil bagian di dalam persekutuan doa ini. Terima kasih ya Tuhan, yang pada akhirnya kami mau serahkan seluruh keberadaan kami ini ke dalam tangan Tuhan. Jemaat-jemaat-Mu ini di Gereja Kristus Cibinong ini, biar Tuhan sendiri yang memberkati, Tuhan sendiri yang akan melindungi, menyertai kami semua. Kami mau serahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mau serahkan seluruh keberadaan kami. Amin. Baik, terima kasih untuk doa-doa yang telah disampaikan Ibu Emma, Ibu Olivia, Ibu Tresia, dan Pak Pujo. Tuhan kiranya memberkati pelayanan Bapak Ibu semuanya juga keluarga. Kita akan masuk ke dalam pengutusan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan akhiri persekutuan doa pagi ini dengan penuh ucapan syukur.
Marilah kita menjalani hidup dengan penuh sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan, dan kiranya kita hidup di dalam kesetiaan dan ketaatan kepadanya. Sebelum doa penutup dan doa berkat yang disampaikan oleh Pak Surya, kita akan nyanyikan satu buah lagu, Tuhan Pimpin Anak-Mu. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila Kau tetap dekat. Sesat, pegang tanganku, hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh bila hidup menekan. Silakan Bapak Surya. Mari Bapak Ibu, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapak dalam surga, Bapak yang Maha Kasih, kami bersyukur ya Tuhan bahwa ibadah PD pagi di hari ini kami bersyukur boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kami yang boleh terlibat dan ambil bagian di dalam pelayanan maupun kehadiran di dalam PD pagi di hari ini.
Bersyukur Tuhan berikan kami kesehatan yang terbaik sehingga kami pun boleh melayani Tuhan dengan baik. Dan sekarang ya Tuhan, kami akan kembali ke dalam kehidupan kami masing-masing. Kami mohon dan kami rindu bahwa firman yang telah kami dengar itu boleh menuntun setiap hati dan pikiran kami untuk menjalani hari-hari kami ke depan, khusus untuk sepanjang hari ini. Kami rindu bahwa firman yang telah kami dengar boleh menguatkan setiap hati dan pikiran kami. Dan sekarang, marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapak, terima kasih. Terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan pengurus untuk pembacaan warta oleh Ibu Dewi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, untuk para petugas juga di pagi hari ini. Terima kasih sudah memimpin doa syafaat. Terima kasih sudah memimpin liturginya Bu. Juga Pak Sadino, terima kasih untuk renungan paginya. Kiranya semuanya yang kita lakukan ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Dan untuk mohon perhatiannya untuk petugas penata layanan Persekutuan Doa minggu depan tanggal 18 September. Litugosnya nanti Pak Penatua Boris Sirait, renungannya Pak Adi Nugroho, dan untuk pendoanya Pak Peter Dwi Aji, Ibu Riamin, Ibu Indah, dan Ibu Eni Purwati. Nanti akan di-share setiap pokok doanya, dan kiranya kita bisa berjumpa kembali minggu depan. Dan pagi hari ini kami dari koordinator mau menyapa yang baru pertama kali hadir, untuk silakan memperkenalkan diri, sehingga minggu depan boleh kembali bergabung dan bisa bergabung di grup WA Persekutuan Doa Pagi. Silakan Pak Joshua, sepertinya sudah bergabung di sini. Oh, sudah ada yang keluar ya? Apakah masih ada Pak Joshua? Ya, selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak Joshua. Selamat pagi, Pak Joshua. Pagi, Pak Joshua. Selamat hadir. Selamat pagi, Pak Joshua. Terima kasih. Terima kasih sudah berkenan menerima saya. Terima Pak, semuanya jemaat diterima dengan Saya kira Pak Joshua mu'alaf. Ya, enggak apa, saya cuma pengen belajar aja. Belajar. Jadi terima kasih. Memang yang belajar Pak Joshua. Kita belajar sama-sama. Mari Pak, kita belajar trading, Pak. Boleh, kesempatan lah, lain kesempatan. Dan juga sebenarnya saya pengen berbagi banyak ke teman-teman, tapi saya pengen juga belajar untuk selalu untuk rendah hati, untuk mencoba untuk rendah hati dari teman-teman semua di banyak kesempatan. Karena itu yang membuat kita bisa bersyukur dalam segala hal. Karena kalau nyari harta dunia tuh
tidak akan habisnya. Tapi kalau mencari harta surgawi, luar biasa, kita bisa banyak berbagi. Terima kasih. Gitu aja. Terima kasih Pak Yosua. Terima kasih, ditunggu untuk minggu depan. Ya. Ada tambahan dari koordinator yang lain kah? Bagi saya tidak ada, Bu. Baik, terima kasih. Silakan untuk saling menyapa. Baik, Bapak Ibu. Selamat Saya menjalankan hari Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati.